Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, baiklah kita boleh terus bergantung iman kepercayaan kita hanya kepada Kristus. Bila mana kita mempunyai masalah, bila mana kita mempunyai beban yang berat, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semua kepadanya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pangeran Surga. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tidak dapat dipahami oleh jiwa setan yang egois adanya kebaikan dan kasih yang besar bagi umat manusia yang telah jatuh, sehingga mendorong pangeran surga untuk meninggalkan rumahnya dan datang ke dunia yang telah rusak oleh dosa dan tersiksa oleh kutukannya. Dia mengetahui kekayaan abadi yang tak ternilai yang tidak diulangi oleh manusia. Dia telah merasakan kesenangan, kedamaian, kemuliaan yang agung, dan sukacita yang besar dalam tempat tinggal surgawi. Dia menyadari sebelum pemberontakannya sukacita yang besar dalam penerimaan Tuhan. Dia pernah menghargai kemuliaan yang menyelubungi Sang Bapa dan mengetahui bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Jadi kembali lagi kita diingatkan, tidak dapat dipahami oleh jiwa si jahat itu yang egois adanya kebaikan dan kasih yang besar bagi umat manusia yang telah jatuh, sehingga mendorong pangeran surga atau Yesus itu meninggalkan rumahnya di surga untuk datang ke dunia ini, untuk datang di dalam dunia yang berdosa. Dia rela untuk tersiksa, dia rela meninggalkan segalanya hanya untuk kita manusia, supaya manusia ini merasakan akan kesenangan, kedamaian, kemuliaan yang agung, dan juga sukacita yang besar. Bahwa Yesus menyadari sebelum pemberontakan sukacita yang besar dalam penerimaan Tuhan, Yesus pernah menghargai kemuliaan yang menyelubungi Sang Bapa dan mengetahui bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Jadi dia rela untuk mengambil bagian yang sebenarnya kita yang harus menderita, tetapi dia mau menderita untuk kita manusia yang berdosa. Itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap umat manusia. Setan tahu apa yang telah ia tinggalkan. Dia sekarang takut bahwa kerajaannya di seluruh dunia akan direbut, haknya diambil dan kuasanya hancur. Dia tahu melalui nubuatan bahwa juru selamat akan datang dan bahwa kerajaannya tidak akan dibangun dengan kuasa, kehormatan, dan tampilan duniawi. Dia tahu bahwa nubuatan kuno meramalkan sebuah kerajaan yang akan didirikan oleh pangeran surga di atas bumi, yang telah dia akui sebagai miliknya. Kerajaan ini akan merangkul semua kerajaan di dunia, dan kemudian kuasa dan kemuliaannya akan berakhir, dan dia akan menerima pembalasan atas dosa-dosa yang telah diperkenalkannya ke dunia ini, dan atas kesengsaraan yang dibawanya kepada manusia. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmurannya bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Dalam usahanya mencobai Kristus di padang gurun, dia membawa kepada Kristus cobaan-cobaan yang paling licik dan paling kuat untuk memikat dia dari kesetiaannya. Jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi kita diingatkan supaya kita terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa setan juga tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan, bahwa segala sesuatunya ini akan binasa. Ya, tetapi bagaimana dia atau si jahat ini tidak mau menyerah juga. Ya, sebenarnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Ya, walaupun dia mengakui bahwa bumi ini adalah miliknya, ya, tetapi pangeran surga itu ya akan datang untuk merangkul semua kerajaan di dunia, dan kemudian kuasa dan kemuliaannya akan memenuhi dunia ini. Ya, dan si jahat itu akan menerima pembalasan atas dosa-dosa yang telah diperkenalkannya ke dunia.
dan atas kesengsaraan yang dibawanya kepada manusia. Bahwa setan juga tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmurannya bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya dalam usaha mencobai Kristus di padang gurun. Ya, setan juga membawa Kristus dengan cobaan-cobaan yang paling licik dan paling kuat untuk memikat Kristus dari kesetiaan kepada Bapaknya. Ya, tetapi Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan Bapaknya. Karena dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Ya, sehingga dia berpegang teguh kepada kebenaran firman itu. Ya, dia tidak mau sedikit pun melakukan kesalahan. Dia tidak mau sedikit pun melenceng dari setiap kebenaran-kebenaran yang Bapaknya berikan kepadanya. Ya, tetap walaupun ya si jahat ini tahu bahwa semuanya itu akan berakhir. Ya, tetapi dia tidak menyerah untuk terus ya mempengaruhi umat manusia. Ya, karena itulah tujuan hidupnya. Ya, bagaimana dengan kita sebagai umat manusia? Apakah kita sudah betul-betul menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus untuk bergantung kepada Tuhan? Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Tidak mungkin bagi manusia mengetahui kekuatan godaan setan terhadap anak Tuhan. Setiap godaan yang tampaknya sangat berhasil kepada manusia dalam kehidupan kesehariannya, yang sulit untuk dilawan dan diatasi, telah dibawa kepada anak Tuhan pada derajat yang jauh lebih tinggi, karena karakter mulianya melebihi manusia yang telah jatuh. Ya, jadi tidak mungkin ya bagi manusia mengetahui kekuatan godaan setan terhadap anak Tuhan itu. Ya, setiap godaan yang tampaknya sangat berhasil kepada manusia dalam kehidupan kesehariannya, yang sulit untuk dilawan dan diatasi, telah dibawa kepada anak Tuhan pada derajat yang jauh lebih tinggi. Jadi kita tidak akan mengerti kalau kita tidak mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, walaupun kita sudah melakukan begitu banyak dosa, tapi bagaimana Tuhan masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita mau berubah. Ya, walaupun itu sangat sulit, itu susah, tetapi Tuhan tetap menunggu kita. Dia tetap sabar menunggu akan setiap perubahan dari setiap umat manusia saat ini. Ya, karena kesempatan itu masih Dia berikan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Kristus berikan kepada kita masing-masing. Biarlah kita boleh mengambil sedikit waktu saja untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita kepadanya, meminta akan tuntunannya, ya, sehingga kita boleh mengerti akan jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kristus dicobai dalam segala hal seperti kita. Sebagai perwakilan manusia, Dia berdiri dalam ujian terberat untuk pengakuan Tuhan. Dia menghadapi kuasa terkuat setan. Pencobaannya yang terhebat telah Kristus alami dan mengalahkannya atas nama manusia. Adalah tidak mungkin bagi manusia untuk dicobai melebihi dari apa yang dapat ia tanggung saat ia bergantung kepada Kristus. Penakluk yang tak terbatas itu. Ya, jadi inilah janji Tuhan bagi kita. Dia akan memberikan kita ujian itu ya tidak melampaui akan kemampuan kita. Tetapi kita akan diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan untuk melewati itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi kita diingatkan bahwa kita mempunyai seorang juru selamat, yaitu Pangeran Surga yang selalu ada untuk kita, yang akan selalu memberikan kita jalan keluar di dalam setiap keputusasaan kita, yang akan selalu memberikan kita kekuatan untuk kita terus berjalan di jalan kebenarannya. Jadi katakan Kristus dicobai dalam segala hal seperti kita juga. Bahkan Dia lebih lagi mengalami kesengsaraan, ya. Dan kita pun mungkin belum pernah mengalami kesengsaraan yang Yesus alami pada saat ini. Tapi Yesus sudah melewati itu. Kesengsaraan yang begitu luar biasa. Dia hadapi itu semua. Ya, Dia sanggup melewati itu. Ya, karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Karena Dia mau menjadi teladan yang sempurna itu bagi kita, umat manusia yang berdosa ini. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan. Walaupun kita berada di situasi yang sulit sekalipun, biarlah kita juga mau mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Walaupun kita berada di sukacita yang luar biasa, baiklah kita juga mengingat bagaimana Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Pelajaran demi pelajaran, nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca sendiri. Biarlah itu dapat menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan kita. Supaya kita mau merubah akan karakter-karakter yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Setiap karakternya yang Dia sudah berikan kepada kita, itu adalah karakter yang sempurna. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak melakukan sesempurna yang Yesus lakukan. Tetapinya dengan usaha kita, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk kita dapat melewati di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan di sini dikatakan bahwa kerajaan ini akan merangkul semua kerajaan di dunia. Dan kemudian kuasa dan kemuliaannya akan berakhir. Dan Dia akan menerima pembalasan atas dosa-dosanya. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya, di akhir nanti ya, bahwa si jahat itu akan menerima ganjaran dari setiap apa yang dia sudah lakukan. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu akan muncul seperti mutiara. Bagaimana Dia akan membawa setiap umat manusia ke dalam situasi yang penuh dengan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, kebenaran itu tetap kebenaran. Ya, tidak bisa dihapuskan. Karena dikatakan satu titik atau satu iota pun tidak pernah akan dihapuskan dari dunia ini. Baiklah, kita mau terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Renungkan lebih dalam, dosa kesayangan apakah yang paling membuat saya rentan terhadap pencobaan? Ini adalah pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau doakan ini dengan sungguh-sungguh, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.